Shalom, selamat pagi menjelang subuh, One Way Ministry. Pada saat pagi menjelang subuh ini, Tuhan ingin mengajarkan ke kita, yaitu masalah kasih ya, praktek kehidupan. Nah itu yang penting ya. Kemarin di seri pertama tentang kasihnya, yaitu hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Nah saat ini yang kedua ini Tuhan ingin ajarkan kita tentang kasih, yaitu apa sih sebenarnya kasih itu dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya itu memang udah biasa terdengar ya, dan kita udah hampir sudah hafal banget lah istilahnya gitu ya, kata-kata itu ya. Kayaknya sudah mendarah daging ya dalam diri kita. Itu kasih itu apa sebenarnya, supaya kita bisa berjalan di dalam kebenarannya. Oke, kita buka aja di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 ya. Akan saya bacakan aja. Kasih itu sabar yang pertama. Terus kasih itu murah hati. Ya, murah hati itu berarti ya sabar orangnya. Kasih itu sabar ya berarti sabar. Murah hati itu ya hatinya murah. Berapa sekilo gitu. Bukan ya saudara, murah hati itu ya gampang memberi gitu ya. Memberi maaf ya, memberi pengertian ke orang lain ya toh. Kalau kita salah atau mereka salah, saling menegur ya toh. Rendah hati lah istilahnya, sabar, murah hati itu ya. Ia tidak cemburu ya. Kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau kita di dalam hidup ini lihat tetangga, wah kok iso kayak ngono, berarti itu kita tidak dalam kasih jalannya ya. Masih iri hati, cemburu itu ya hampir sama lah, mirip ya dengan iri hati ya, cemburu itu. Jadi kita lanjutkan lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri ya. Ingat bahwa kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, sebetulnya kita itu sudah memiliki kasih ini dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih, ya toh. Barang siapa yang sudah bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang membuat kita bisa mengaku itu. Kemudian setelah kita bisa mengaku itu semua, itu sebetulnya keimanan kita kepada Tuhan Yesus, ya toh, itu adalah anugerah yang sebenarnya kita tidak layak menerima, tapi diberikannya kepada kita sama Tuhan. Nah, jadi intinya saudara, ini kasih itu apa? Yaitu Allah itu adalah kasih. Jikalau kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Allah, ya ini saudara, kita itu memiliki kesabaran, ya toh, memiliki murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong saudara. Sudah memiliki harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan sama kita, kita tidak sombong. Ya, tidak memegahkan diri. Siapa kamu? Siapa saya? Gitu ya. Terus dan tidak sombong, ya toh, tidak memegahkan diri dan tidak sombong itu gandengannya memang ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan saudara, ya. Ayo sekarang yang suami istri yang masih memiliki perselingkuhan, memiliki apa ya istilahnya, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya toh. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua itu berarti tidak sopan, ya toh. Tidak menghormati orang tua, dan orang tua yang tidak menghormati anaknya. Jadi kalau menasihati bukan dengan kasih, ya toh, tetapi dengan amarah, itu enggak boleh ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak melakukan yang tidak sopan. Ayo wes ngerti sendirilah yang tidak sopan ini apa, ya toh. Ya, wes itu. Terus dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayo memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, mau bantu orang lain tetapi karena ada maksudnya gitu loh, supaya dipuji orang pertama, yang kedua supaya orang ini bermanfaat sama kita. Yuk dibikin utang budi aja,
Nah, ini politik ini, saudara. Itu termasuk politik, itu jahat, saudara. Ini nggak boleh itu. Kasih itu tidak yang seperti itu, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Supaya dipuji orang, dibangga-banggakan orang. Ini loh, wongnya apik, suka bantu, gini. Nah, itu untuk kemegahan diri, itu nggak boleh, saudara. Makanya ada hubungannya yang dengan tidak sombong tadi ya. Memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri itu podo ae lah, ada hubungannya dengan tidak sombong tadi. Ia tidak pemarah loh ya toh. Kalau orang tua mendidik anak dengan marah-marah berarti ya salah ya toh. Tidak dengan cinta kasih ya toh. Karena jengkel ya. Semua segala sesuatu kalau diselesaikan dengan amarah itu nggak akan selesai dengan baik. Tetapi kalau dengan kasih Tuhan, yaitu dengan cinta kasih yang tulus ya toh. Kalau nasihati itu tujuannya tulus supaya orang lain bisa berubah gitu ya. Bukan karena supaya amarah kita terlampiaskan, kita terpuaskan. Nah, itu ya banyak yang salah kaprah di situ ya saudara ya toh. Terus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lah, jadi kalau orang lain salah sama kita ya sudah dimaafkan ya sudah nol saudara. Jangan diinget-inget lagi terus diundat-undat lagi, diinget-inget lagi. Wah, lan dhisik kowe kan kaya ngene. Hidupmu gini-gini. Tuhan itu bukan lihat masa lalumu, tapi saat ini apa yang kau kerjakan. Kalau Tuhan ajarkan seperti itu. Jadi jangan menyimpan kesalahan orang lain, merasa diri benar sendiri. Itu juga nggak boleh saudara. Jadi yang benar itu Tuhan ya. Kita ini manusia, orang berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita mau lihat orang lain yang mungkin ya secara mata jasmani kita salah, ya kita berdoa aja sama Tuhan. Mungkin di mata Tuhan ada maksud tertentu dalam hatinya dia berbuat kesalahan itu apa, kita kan nggak tahu. Ya serahkan aja sama Tuhan gitu ya saudara. Ya itulah ikut Tuhan tuh seperti itu saudara. Memang kelihatannya kita sempurna nanti kalau ikut Tuhan. Ya memang benar karena ajaran Tuhan itu sempurna semua. Kedagingannya itu dibuang semua saudara. Hidup di dalam roh pokoknya Tuhan tuh pengennya begitu. Lah kasih ini salah satunya adalah membunuh kuasa-kuasa kegelapan, membunuh kuasa setan melalui kedagingan kita ini. Ini kan perbuatan daging semua ini saudara, amarah, kebencian, ya toh, sombong, cemburuan, tidak sabar dan sebagainya ini ya, menyimpan kesalahan orang lain, senengane nanti diingat-ingat lagi kesalahannya. Jadi kalau memaafkan itu tidak tulus. Jadi diingat, oh kone dhisik sapa. Nah, itu enggak boleh saudara. Terus ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, saudara di dunia politik ini sudah banyak yang menyimpang saudara. Mereka hanya mementingkan golongannya. Kalau ambisinya pribadi, tujuan golongannya itu tidak tercapai, dia akan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tambahan. Tadi bersuka cita karena ketidakadilan saudara. Ya di dunia itu banyak lah ya, korupsi, terus bareng itu mencuri hak orang lain, harusnya itu punyanya orang lain diminta dengan paksa dan sebagainya dan sebagainya. Memberikan pinjaman tetapi ribanya terlalu tinggi gitu ya, bunganya terlalu tinggi. Kalau mau ndak riba itu gampang kok saudara. Mamane kita meminjami, kita punya uang, meminjami orang modal, ya ora apa-apa, untungmu berapa, bagi hasil. Lah, itu namanya tidak riba saudara. Kalau itu namanya tidak riba. Karena kalau riba itu ditentukan oleh yang meminjami uang bunganya gitu loh. Kamu harus bayar kita sekian persen. Kalau bagi hasil itu namanya karena kita sama-sama kerja, kamu yang modali, saya yang menjalankan. Lah, keuntungannya nanti dibaginya berapa-berapa sesuai kesepakatan. Bukan karena terpaksa tapi karena ketulusan. Kalau nggak karena ketulusan ya sudah, jangan dilaksanakan gitu aja perjanjiannya ya. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Lah, kalau berjalan gini saudara, semua orang lek bener seneng, ya toh. Tapi lek salah mesti gak seneng gitu loh. Sebetulnya loh ya manusia. Coba masak salah mamane. Masak air lali kompornya ndak dinyalak-nyalake, ya gak panas-panas saudara. Itu karena salah gitu loh. Aku memasak nasi, memasak air kok nggak dinyalain kompornya, ya gak panas-panas. Nah, semua kesalahan yang kita perbuat itu sebetulnya efeknya apa? Kita mendapat kerugian. Ya, di situ saudara. Makanya ayo kita berjalan di dalam roh
dalam daging. Ini kasih itu ya seperti ini saudara, ya bersukacita karena kebenaran. Terus ia menutupi segala sesuatu. Ya menutupi segala sesuatu itu jadi apa ya, lebih baik kita nggak banyak ngomong lah istilahnya begitu. Daripada kita banyak ngomong nanti salah gitu loh ya. Lebih baik kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah merasa banyak tahu gitu ya. Meskipun tahu ya udah kita bawa aja dalam doa biar Tuhan yang tahu gitu loh ya. Itu maksudnya menutupi segala sesuatu seperti itu ya. Percaya segala sesuatu. Jadi apa yang telah Tuhan firmankan meskipun kita belum lihat, tetapi kita percaya. Percaya itu adalah iman. Iman itu adalah suatu pengharapan ya. Iman kita adalah pengharapan kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi nanti ada bukti nyata dari pengharapan kita itu akan terwujud gitu ya saudara. Oke, kemudian percaya segala sesuatu, kemudian mengharapkan segala sesuatu itu pasti karena hubungannya dengan iman, pengharapan, dan kasih memang. Terus sabar menanggung segala sesuatu, yaitu ini yang terakhir ini sepertinya ayat ini mengatakan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Jadi akhirnya itu nanti ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih, yaitu yang akhirnya yang lebih besar adalah kasih. Dan di ayat-ayat selanjutnya nanti yang akan tetap saya sertakan di video itu mengatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan, tetapi nanti kayak nubuatan, pengetahuan yang ada di dunia itu akan hilang saudara. Tapi kalau kasih nggak akan hilang, karena kasih itu Allah sendiri saudara. Jadi itulah saudara, ayo berjalan di dalam kasih. Jadi kalau kita ingin berjalan di dalam kasih, inilah kasih gitu loh ya. Kasih itu murah hati, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan gitu ya. Yaitu kasih itu tidak sombong dan sebagainya. Itu sudah ada semua saudara. Makanya sebetulnya itu adalah gampang sebetulnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan daging yang dilarang Tuhan memang, yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Makanya daripada itu saudara, hiduplah di dalam roh. Hidup dalam roh itu apa saudara? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Saya ulang-ulang ini terus saudara. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu menjadi Tuhan Yesus Kristus ya. Setelah itu Allah itu adalah roh, Allah itu adalah kasih. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi intinya gini, Allah itu sama dengan kebenaran, sama dengan firman Tuhan, sama dengan kasih, sama dengan kekudusan, ya toh. Nah, makanya itu saudara kalau hidup di dalam roh, karena Allah itu roh, hiduplah di dalam firman-Nya. Gitu loh. Ini firman Tuhan itu kan isi hati Allah yang ditulis melalui nabi-nabi menurut imam-imam atau rasul yang sudah diutus Allah untuk menyampaikan firman ini saudara. Jadi gini saudara, ayo berjalan di dalam roh itu berjalan dalam firman-Nya. Gampang saudara, berjalan dalam firman-Nya itu melakukan apa yang diperintahkan. Saya ingatkan lagi bahwa kita itu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tidak ada seseorang yang luar biasa selain memberikan nyawanya untuk kita saudara. Pengorbanan yang luar biasa untuk memberikan nyawanya kepada kita. Kalau kita sudah menjadi hak milik Allah istilahnya, kita menjadi hak milik Tuhan, kita itu sebetulnya sudah nggak berhak mengatur kehidupan kita sendiri. Biarlah firman ini yang menjadi panutan kita, tuntunan kita untuk kita jalankan supaya kita menyenangkan yang sudah memiliki kita ya. Ingat sekali lagi, jikalau kita ikut bos ya toh, ikut bos itu apa kata bos kita harus manut gitu ya. Tetapi bos kita yang ini kan luar biasa saudara, penuh sukacita, bersyukur, penuh hal-hal yang baik dan benar ya, ikut Tuhan Yesus ya. Tapi kalau bos dunia belum tentu, karena dia berjalan dalam kasih seperti yang di sini apa enggak. Kalau dia berjalan dalam dagingan ya kita akan menuju kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh sesuai tuntunan Tuhan ya kita akan tetap di dalam hidup gitu ya saudara. Gampangnya seperti itu saudara. Makanya gini saudara, manusia ini kan di dunia ini rata-rata hanya uang yang dikejar lah. Kalau fokusnya kita sudah di uang, itu sebetulnya adalah berhala, mamon kalau Tuhan katakan. Jadi kita berdosa. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan uang itu untuk
kebersamaan, untuk membantu sesama kita, untuk bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu baru benar, saudara. Tetapi ingat, balik lagi, kalau sudah kita diberkati Tuhan dengan memiliki kekayaan, kita bantu orang lain, nggak boleh ya yang kayak tadi dikasih yang sudah saya bacakan di atas tadi, saudara. Tidak boleh untuk kemegahan diri sendiri, tidak boleh sombong, tidak boleh tidak sabar ya, tidak boleh tidak mementingkan diri, tidak boleh istilahnya ya, melakukan yang melanggar tentang identitas kasih kita kepada manusia seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gitu aja ya pada sesi subuh ini. Kiranya firman ini membukakan kita bahwa ayo hidup di dalam kasih itu, hidup di dalam jalan, di dalam firman Tuhan sebetulnya. Semua memang ujung-ujungnya ke situ semua, saudara. Balik lagi. Hukum Tuhan cuma 2, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu dan akal budimu. Hukum yang sama dengan di atas adalah kasih. Hukum yang kedua yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat kita melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu Tuhan katakan, itulah kamu melakukan terhadap aku yang tidak kelihatan. Dah gampang ya, saudara, kurang lebihnya begitu. Makanya saya mengulang lagi ini ya, karena hidup di dalam kasih itu yaitu, saudara, jangan merasa bahwa kamu itu memberi utang budi kepada orang itu nggak boleh. Lakukanlah semua dengan tulus. Seperti Tuhan Yesus itu nggak pernah itu melakukan segala sesuatu supaya dia dipuji orang gitu ya, toh. Merasa kita utang budi, nggak usah begitu, saudara. Kalau kita hidup di dalam Tuhan tuh mesti memiliki kasih semua, menghargai orang lain, menghormati orang lain ya toh, atas jeripayahnya yang sudah dia korbankan kepada kita. Itu pasti ingat terus, saudara. Pasti ingat terus, dan itu akan selalu didoakan, ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengirim orang-orang yang baik, sudah menolong kita gitu ya. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi subuh ini saya sangat bersukacita dan bersyukur dan tekun berdoa, dan biarlah kuasa firman-Mu ini terus bekerja atas setiap pendengar-pendengar-Mu saat ini, baik melalui YouTube, baik melalui media yang lain atau HP-HP yang lain, atau di-share ke teman-temannya atau gimana pun ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya Engkau sendiri yang menggerakkan, dan kami tahu kuasa firman-Mu itu akan bekerja bagi domba-domba-Mu. Jikalau mereka domba-domba-Mu, pasti mereka akan mendengar suara gembalanya. Berapa banyak orang yang sudah Engkau pilih untuk menjadi pendengar-pendengar firman-Mu di YouTube, di media ini, dan di-share ke orang-orang lain. Semua itu karena kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang membukakan mata hati mereka, baik yang belum mendengar maupun membuka kuasa firman-Mu selama ini. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang gerakkan. Di dalam nama Yesus, Roh-Mu bekerja mulai pagi hari ini untuk mereka, supaya mereka mengenal kasih-Mu dengan benar. Bapa, di dalam kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa ini, biarlah kami kembalikan lagi segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan atas kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pendengar-pendengar-Mu sudah menyerahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu, dan menyenangkan hati-Mu, dan menjadi rema-rema yang luar biasa firman-firman-Mu ini atas kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang memiliki masalah Engkau jamah, Engkau lepaskan, dan Engkau bantu mereka tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Maka semua apa yang mereka perbuat akan pasti berhasil, Tuhan. Bahkan mereka akan merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai apa yang Kau firmankan. Dan kami yakin Tuhan, percaya kekayaan orang-orang fasik akan mengejar orang-orang kudus. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini kami sangat bersukacita, bertekun, dan bersyukur. Di dalam doa-Mu ya Tuhan, kami yakin Engkau tetap pimpin kami. Hanya kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau, karena Roh-Mu lebih besar dan kuasa-Mu lebih besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dijagai dengan malaikat-Mu, dan dituntun dalam kebenaran-Mu melalui Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Bapa. Haleluya, amin.